Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai learning journal pribadi saya, agenda 3, pengalaman pembelajaran hari kedua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Silviana Sari, Latsar CPNS 2022, Angkatan 13, Golongan 3, Kelompok 2, NDH 12. Saya calon penyusun bahan bantuan hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Widya Suara Bapak Julfatah SPD MM. Pembelajaran agenda 3 hari kedua dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2022. Agenda pembelajaran ada Zoom meeting, belajar mandiri dengan menggunakan modul dan tugas. Sistem pembelajaran ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah sistem pembelajaran yang berpedoman pada jadwal atau kerangka waktu pelajaran, wajib mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting. Sedangkan asinkronus dalam blended learning, asinkronus memiliki waktu yang lebih fleksibel, mempelajari secara mandiri melalui modul yang ada di LMS. Di sini ada pembelajaran dengan menggunakan sinkronus atau video dengan Zoom, melakukan presentasi mengenai tugas pada hari pertama, agenda 3, mengenai aku Smart ASN dan instansiku, dan learning jurnal pribadi agenda 3 hari pertama. Lalu ada pembelajaran dengan asinkronus. Asinkronus pembelajaran mandiri seperti mempelajari agenda 3 mengenai Smart ASN dan manajemen ASN melalui modul dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor. Selama pengerjaan tugas, peserta tidak mengalami kendala apapun karena ketika Zoom sudah mendapatkan penerangan dari tutor, dan ketika pembelajaran mandiri, peserta juga bisa mengakses materi pembelajaran dengan mudah melalui materi yang bisa diakses di LMS. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Dan juga profesionalisme, menguasai IT dan bahasa asing, dan integritas. Selanjutnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, dan perlindungan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, saat ini kita berada di era digital, kemajuan teknologi memang berkembang pesat di masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan teknologi komunikasi seperti gadget dan notebook. Literasi digital terdiri dari digital skill, kecakapan menggunakan media digital, digital kultur budaya menggunakan digital, digital etnik, etis menggunakan digital, dan digital safety, aman menggunakan media digital. Oleh sebab itu, perlunya etika dalam bermain digital. Etika bermain digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dasar 1. Pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama dan etika berinternet, netiquette. Dasar 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang tidak sejalan seperti pornografi, perundangan, dan lain-lain. Dasar 3. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Dasar 4. Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen ASN terdiri dari PNS dan P3K agar terciptanya pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diperlukan kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
dan etika pemerintahan. 5. Tidak menyalahgunakan informasi intern tentang negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 6. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam manajemen ASN juga terdapat sistem merit. Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.